Guys, kita diskusi dulu buat PJBL nih. Kalian mau PKM atau penelitian? PKM aja gak sih? Kayaknya seru dah. Penelitian aja gak sih? Soalnya gue juga udah punya ide tentang penelitian yang nanti bakal kita lakuin. Nah, gue punya ide tuh tentang penggunaan transaksi digital pakai instrumen QRIS. Gimana? Nah, boleh tuh Ben. Kira-kira yang bagus siapa ya yang kita jadiin target? Siapa ya? Anak-anak sekolah nanya nggak sih? Ada Boleh tuh. Atau mau sekolah gue aja? Mana tuh? Put? Kalau di mana Put? SMA 6, Tangerang Selatan. Oke, mark guys, not. Tuh, catat tuh. Terus kita kapan mau ngerjain proposal? Besok gua bisa Gue besok. di perpus kali ya. Oh iya bener. Kayaknya enak tuh ngumpul di perpus ya, habis kelas aja kali. A few moments later. Kamu siapa? Nama aku Dinda. Oke Dinda, aku mau nanya, kamu ini kan suka jajan-jajan di sini atau di luar sekolah gitu kan? Kamu sering pakai bayar tuh pakai cash atau pakai QRIS? Kalau aku lebih suka bayar pakai cash. Oh, pakai cash. Ya. Namanya siapa sih? Namanya Alia. Nama saya email. Oke. Boleh nanya-nanya dikit? Boleh. Oke. Apakah kalian nih merasa gak sih bahwa penggunaan transaksi digital ini bikin transaksi lebih gampang, terus juga nggak makan waktu gitu? Iya, lebih mudah untuk pembayaran juga. Kalau lewat cash kan kadang hilang atau gimana, kalau lewat digital kan lebih aman. Oke. Ya lebih gampang sih. Karena kalau misalnya cash, kalau misalnya uangnya gede gitu kadang kan susah cari recehan atau kembalian. Oke. Ini siapa? Saya Muhammad Rifki Naufal. Kalau kamu nih ngerasa penggunaan transaksi digital QRIS itu kan tadi lebih mudah ya, pastinya lebih efisien juga. Terus seberapa sering sih kamu pakai QRIS gitu? Saya seberapa sering saya pakai QRIS, saya juga masih bawa uang tunai kan. Jadi kalau di luar sekolah saya pakai QRIS mungkin kayak 40% kali, hanya buat pembelian yang lumayan besar jumlah uangnya. Oh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu gak? Namanya siapa nih? Namanya Kevin. Menurut kamu tuh ini gak aman atau enggak sih dompet digital tuh dibandingkan dompet di sekarang ini atau dompet digital? Aman sih dompet digital, soalnya kita doang yang tahu gitu kan biasanya. Iya. Jadi menurut kamu aman-aman aja? Iya aman. Nah, aku di sini mau minta waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelumnya, ini aku dengan kakak siapa ya? Miyuki. Apa kakak punya pengalaman positif atau negatif dalam menggunakan kris? Ada. Kalau negatifnya tuh kadang kalau nggak ada sinyal ya. Apalagi kalau misalkan lagi di mall di bagian basementnya gitu tuh nggak ada sinyal jadi susah. Namanya Alex. Dari kelas berapa? Kelas 12 IPS 2. Kalau yang satunya namanya siapa? Nama saya Lutfi dari IPS 4. Terus yang terakhir nih, Ya. kalian ngelihat nih kalau QRIS sekarang ini kira-kira di masa depan nanti QRIS tuh bakalan lebih banyak yang make, terus bakal lebih maju gitu, atau dia bakalan malah hilang lama-lama, kayak orang tuh malah ngelihat QRIS tuh kayak nggak begitu penting lah, terus hilang lama-lama. Kalau menurut pendapat saya makin lama makin banyak orang yang pengen simple menurut saya ya kan. 60% rata-rata orang kalau saya lihat tuh pengennya simple ya kan. Sekarang apa aja tuh pengennya instan ya kan. Menurut saya QRIS kedepannya bakalan
lebih maju, lebih berkembang lah. Orang sekarang megang recehan tuh udah paling males banget ya kan. Kalau misalkan kayak saya buat QS itu saya menurut bisa buat alasan mas. Misalkan saya nggak megang cash nih, ya kan, misalkan habis pakai nih kan, Pak benar nggak megang cash, ya kan, saya di QS atau pasti bapak-bapaknya nggak ada kan. Itu buat alasan pertama, itu lebih maju sih menurut saya ke depannya gitu. Berarti bakalan lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi pastinya, soalnya orang pasti pengen yang instan, pengen gak ribet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa teknologi pembayaran secara digital, khususnya KRIS, masih terbatas dan minim digunakan di lingkungan sekolah tersebut. Masalah yang ditemukan adalah bahwa wawasan dan pengetahuan mengenai KRIS ternyata tidaklah cukup jika tidak ada fasilitas yang mendukung. Minimnya ketersediaan transaksi KRIS pada kantin SMA Negeri 6 Tangerang Selatan menjadi penghalang bagi para siswa-siswi untuk menggunakan KRIS, sehingga mereka masih sering menggunakan uang tunai untuk bertransaksi di kantin. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat KRIS harus ditingkatkan, sambil secara bersamaan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk transaksi KRIS di kantin, sebagai upaya nyata mendukung penggunaan teknologi pembayaran digital demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa.